Selamat malam pencinta horor. Kita lanjut lagi Darwati bagian kedua. Hujan lebat malam itu membuat jalanan desa Karjosari terlihat sepi dan mencekam. Biasanya ramai hilir mudik pedagang keliling dan suara anak kecil berlarian. Jalanan kampung itu jarang dilalui kendaraan bermotor. Lebih banyak sepeda ontel atau warga sekitar yang hendak ke sawah. Maklum, zaman dulu motor masih minim apalagi mobil. Bagi orang desa, sepeda sudah menjadi barang mewah waktu itu. Lamat, dari kejauhan sepasang pria dan wanita berpayung daun pisang berlarian kecil untuk berteduh di sebuah warung yang sudah tutup sedari sore. Darwati dengan senyum manja mengibaskan rambut panjangnya yang basah karena percikan air hujan. Sementara itu, Budiman, pria yang bersamanya, juga tampak sibuk mengeringkan tangannya yang basah sambil menatap pesona Darwati yang sangat cantik malam itu. Mereka sepasang kekasih, sepertinya belum lama jadian. Banyak rumor yang beredar, setiap laki-laki yang dekat dengannya tidak akan bertahan lama. Handai pun berhubungan, tidak pernah sampai menikah. Darwati pun tidak pernah ambil pusing dengan kunjungan warga sekitar. Toh ia merasa tidak mengganggu suami orang. Ia membanggakan kecantikannya yang mampu memikat banyak pria. Dari pria hidung belang itulah ia mampu membeli sawah, membangun rumah mewah untuk orang tuanya. Kecantikannya memang sangat mempesona. Semakin dipandang semakin ayu rupawan. Kalau zaman sekarang lebih familiar dengan pemikat susuk atau mandi di sendang 7 pancuran atau kungkum di air bunga setaman atau membuka aura, tapi tidak dengan Darwati. Bagi Sukarti, Yudar adalah orang baik, suka memberinya jajan, perlakuannya pun juga lemah lembut, tidak pernah berkata kasar. Tiap ketemu, Yudar selalu menyempatkan diri ngobrol walau sebentar. Sukarti tidak tahu sejak kapan Yudar berubah. Perubahan Yudar begitu kentara akhir-akhir ini. Yudar lebih banyak diam. Ia selalu menatap curiga pada orang asing. Tapi dalam sekejap, mimik wajahnya berubah drastis apabila laki-laki yang gandrung dengannya mulai mencari perhatian. Yudar akan lebih agresif dan terlihat final, merayu dengan suara yang manja mendayu-dayu. Sikapnya itu justru memantik rasa penasaran dan sulit untuk menjauh darinya. Malam menyisakan keheningan dan suara burung hantu yang saling bersahutan. Ketika semua sedang terlelap di peraduan, saat itu jualah Darwati asik memadu kasih dengan Budiman. Saat asik masuk itu, Darwati, kau belum memberi ketupat. Ingat, kau adalah istriku. Janjimu harus ditepati. Selamanya kau akan mengabdi padaku. Jika tidak, lihat saja. Tunggu pembalasanku. suara itu seolah memecah di gendang telinganya. Bisikan berat sesosok yang tak kasat mata. Namun hanya dirinya yang mampu mendengar. Sementara Budiman sibuk mencumbui tubuh moleknya, Darwati mulai gelisah karena suara tak kasat mata itu. Ia jadi ingat kedatangannya di sebuah petilasan yang letaknya dekat dengan pesarian Pong telah membawanya pada kemusyrikan. Ia mengabdi pada satu sosok bernama Jubu. Jubu sosok menyerupai tikus sawah tapi lebih mirip musang, namun ukurannya lebih mirip manusia. Mulutnya moncong, bertelinga lebar, bertaring, dan memiliki mata besar. Sosok itu bisa berjalan layaknya manusia. Dan yang paling celingi, sosok itu memiliki alat vital mirip seperti Mr. P laki-laki. Badannya kekar, serta memiliki kuku tajam di tangan dan kakinya. Ada perjanjian apa Darwati dengan sosok Jubuh penunggu petilasan Pong? Seorang penari ledek senior pernah menyarankan Darwati memakai pemikat supaya ia makin digandrungi laki-laki dan mudah mendapatkan uang. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhinya. Awalnya ia ragu, namun rasa egonya sangat besar dan menguasai dirinya sehingga akal sehat tak lagi berkorelasi dengan keputusan yang diambilnya itu. Ada 5 syarat yang harus ia lakukan.
Topok Kungkum saat purnama tiba, tanpa sehelai kain melekati tubuhnya, memeras darah haid dan memasukkannya ke dalam kolam tempatnya melakukan Topok Kungkum, menyediakan telur kampung, kembang setaman, menyan, dan ayam merah, menari ledek, barangan, berpasangan dengan sosok itu. Dan yang terakhir, mereka harus bercinta. 5 syarat yang harus dipenuhi dan dilakukan saat malam hari di petilasan itu. Apabila telah terpenuhi, sebagai gantinya, ia harus mau bercinta pada saat purnama dan memberi 1 tumbal laki-laki dewasa setiap tahunnya. Tolong, tolong, ada mayat. Rahmat berlari tunggang-langgang. Hampir saja kakinya kepleset karena jalanan yang becek setelah hujan lebat semalam. Ketakutannya bukan tanpa sebab. Ia menemukan tubuh kaku seorang laki-laki di bawah pohon. Tubuh lelaki itu sudah memucat, bibirnya biru menganga, dengan bola mata yang menyembul hampir keluar dari kelopaknya. Kematian yang aneh, seperti melihat makhluk mengerikan. Beberapa warga yang sedang berada di sawah mendengar teriakan Rahmat dari kejauhan. Mereka tampak panik. Tidak biasanya juga ada mayat di areal persawahan. Sebelumnya aman saja, tidak ada kejadian yang membuat gempar warga Karjosari. Ono boleh, kok keweten? Ada apa, Nak? Kenapa ketakutan? Ada mayat, Mbah. Di sana, di bawah pohon dekat kuburan Pong. Jawab Rahmat dengan nafas tersengal-sengal. Mayat wong endi? Tanya Pak Dullah penasaran. Nggak kenal, Pak. Sepertinya bukan orang sini. Ujar Rahmat. Bukan warga sini, jawab Pak Dullah keherangan. Tidak habis pikir mengapa bisa ada kuburan Pong padahal semalam hujan lebat. Serentak para warga berbondong-bondong menuju pesarian Pong. Nih, kamu ke rumah Pak Lurah ya. Matur sama Pak Lurah ada mayat di pesarian. Ucap Pak Dullah sebelum beranjak ke pesarian. Inje, Pak. Pak, jawab Rahmat singkat. Sesampainya di sana, Innalillahi wa innalillahi rajiun. Ya Allah, meninggal kenapa ini ya, Pak? Apa sakit ya? ujar Pak Mangun sembari berjalan mendekati jenazah tak dikenal itu. Kok saya ndak asing ya, pernah melihatnya bersama Darwati. Ucap Pak Dullah mencoba mengingat. Tapi di mana batin Pak Dullah? Di tengahnya ia melamun itu, Pak Lurah ditemani beberapa Jogobayan datang ke pesarian dengan membawa keranda. Bagaimana Bapak-bapak? Ada yang mengenalnya tidak? Tanya Pak Lurah sembari mendekati jenazah untuk memastikan siapa laki-laki itu. Kita lanjut part ya.